Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Sebelumnya kami dari Prodi Manajemen mau mewawancarai kakak buat ngambil terkait martabak kumis ini untuk proyek akhir kita, Kak. Oke. Sebelumnya boleh tahu namanya kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Fajrin. Saya sebenarnya bukan owner satu-satunya, cuman ini apa namanya pasaran dari ayah. Jadi sekarang saya yang meneruskan. Saya adalah owner martabak Pak Kumis. Oke, langsung aja ke pertanyaan. Boleh. Kak. Kalau boleh tahu tuh martabak kumis ini udah berjalan sejak kapan ya, Kak? Ini awal berdirinya itu sekitar bulan Juni atau Juli dari 2005. Kalau biasa warung martabak kumis itu biasanya tuh jam ramainya itu sekitar jam berapa sih, Kak? Bukanya? Iya. Bukanya itu jam 5 sampai jam 12 malam. Biasanya itu kalau ramai pelanggan itu kayak sekitar jam berapa? Kak? Biasanya itu di awal sebelum maghrib sama sesudah isya, seperti itu. Kadang malah jam malam itu jam lumayan ramai karena nggak tahu ya, orang tuh kalau beli martabak tuh pas malam-malam gitu. Apakah kayak pernah terjadi antrian pesanan yang kayak terlalu panjang itu, Kak, buat martabak? Pernah. Apakah pernah ada pesanan yang terlambat karena antriannya itu panjang gitu loh, Kak? Pernah sering terjadi kayak antrian terlambat, terus orangnya kayak nanyakan terus kayak gitu. Itu kadang ada juga yang pernah sampai dibatalkan karena nggak jadi. Ada juga yang sabar menunggu karena emang dia udah langganan di sini dan tahu kalau kadang pas ramai itu antriannya emang lumayan lama. Dan kadang ada juga yang sekarang tuh saya antisipasi pesan by WA tinggal ambil, jadi nggak yang terlalu sampai bisa di cancel kayak gitu pesanannya. Sekarang udah diantisipasi kayak gitu sih. Bagaimana sih, Kak, alur pembuatan martabak dari awal hingga akhir? Alur pembuatannya itu Kalau martabak manis itu martabak manis itu ya kita ngadon tepung dulu, dari tepung yang belum basah sampai kita kasih air, kita kasih bumbu-bumbu. Kita pakainya sekarang mixer ya, kalau dulu kan kita pakai tangan. Terus setelah itu kita panasin kompornya, terus kita tuang, kita tunggu mateng. Habis itu kita kasih topping, kita potong, terus kita masukkan ke kardus packaging. Setelah itu kita plastik, udah selesai kasih ke pelanggan seperti itu. Kira-kira dalam sehari itu biasanya berapa jumlah pesanan yang diterima sih, Kak? Kalau sehari itu biasanya 70 sampai 100 dus. Tapi kalau untuk jumlah pemesan orangnya itu biasanya 50 sampai 60. Karena kan biasanya satu orang itu beli 2 sampai 3 martabak kayak gitu. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu pesanan martabak? Untuk martabak manis itu satu pesanan itu sekitar 10 menit. Kalau yang martabak telur itu hampir sama 7 sampai 10 menit kayak gitu. Proses mana sih, Kak, yang menurut Kakak tuh paling memakan waktu? Paling memakan waktu itu proses martabak telur yang menu baru, yang mentai. Karena itu kan harus ditambahin topping lagi, topping mentai, terus kita torch lagi, kita bakar. Sama martabak manis yang ulang tahun. Nah itu yang paling memakan waktu, karena martabak manis ulang tahun, yang telur juga ada yang ulang tahun. Pokoknya yang ulang tahun tuh yang paling memakan waktu, karena kan harus rapi, harus proper banget, kelihatan bagus kayak gitu. Apakah jumlah alat atau pekerja sudah cukup ketika terjadi pesanan menumpuk? Menurut saya sudah sih, tapi kadang memang kalau terlalu banyak orang juga tempatnya kan nggak terlalu yang luas, nggak memadai. Jadi kalau masih ada beberapa antrean tuh menurut saya itu hal yang wajar, karena kita kan prosesnya cukup dadaan, jadi nggak yang kita nyetok kayak gitu. Jadi menurut saya sudah cukup. Berapa pesanan yang biasanya dapat diselesaikan dalam 1 jam? Mungkin bisa 20 pesanan. Terima kasih, Kak.